di beberapa hari, bukan hari sih, di beberapa tahun terakhir atau bulan terakhir kita melihat banyak pemain-pemain yang ribut dengan pelatih atau pelatih ribut dengan pemain, ataupun kita lihat pemain sama pemain gitu. Nah, di video kali ini aku akan coba mengurai apa penyebab pemain itu tidak respect ataupun kasarnya tidak takut lah kepada pelatihnya gitu. Ada beberapa faktor yang menurutku pribadi itu menjadi akar permasalahannya. Nah, maka di video kali ini kita akan fokus membahas hal tersebut. Bagi kalian yang sepakat ataupun nggak sepakat, silahkan tulis di kolom komen. Nah, kita berdebat ataupun berdiskusi di kolom komen. Tenang, aku akan balas komen-komen kalian kayak gitu. Nah, begini, menurutku ada beberapa faktor ataupun beberapa akar masalah dari kenapa pemain itu tidak, kasarnya tidak takut kepada pelatih gitu. Gini, Sir Alex Ferguson pernah mengatakan bahwasanya tidak boleh ada pemain yang lebih besar dari klub kayak itu. Artinya pelatih ini kan representasi dari klub. Artinya pelatih itu ya klub. Nah, pelatih juga kalau sudah merasa lebih besar dari klub ya harus dipecat gitu. Gitu, ngerti nggak? Jadi menurutku tidak ada pelatih ataupun pemain yang boleh lebih besar dari klub. Tapi yang paling pertama adalah si pemain itu tidak boleh lebih besar dari pelatih maupun klub. Karena kalau udah itu terjadi bahaya gitu. Karena bukan lagi dia yang memegang ruang ganti. Karena bagaimanapun pelatih yang lebih paham terkait dengan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang akan dan siapa yang akan diturunkan dia di lapangan kayak gitu. Nah, menurutku ada beberapa faktor gitu. Nah, video ini aku buat ya karena kejadian yang baru-baru ini gitu loh. Kejadian antara Sancho dan juga Erik ten Hag, dan sebelum itu Ronaldo dan juga Erik ten Hag kayak gitu. Nah, menurutku ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor gaji kayak gitu. Nah, gaji pemain itu sekarang gila-gilaan gitu loh. Mungkin setahun para pemain itu rata-rata mungkin bisa menghasilkan 10 juta sampai 12 juta per tahun gitu. Artinya mereka per tahun bisa menghasilkan kurang lebih 600 sampai 700 miliar kalau dirupiahkan gitu. Sedangkan pelatih sekarang yang termahal itu kan Guardiola sama si Simeone gitu. Mereka dapat gaji kurang lebih 22 juta pounds 22 juta, ya kurang lebih belasan sampai 20 juta lah mereka bisa dapat setahun gitu loh. Kalau Pep Guardiola ya wajar dengan apa yang dia lakukan di City kayak gitu loh. Nah, kalau kita lihat gaji pemain MU dan juga gajinya, Erik ten Hag itu setahun hanya mendapatkan 9 juta pounds per tahun, ya kurang lebih 500-an miliar. Sedangkan si Sancho per tahun itu bisa dapat 10 sampai 12 juta per tahun gitu. Artinya ya kurang lebih 700-an miliar gitu. Artinya gini, ketika atasan ya, artinya kan pemain dan pelatih itu adalah atasan dan bawahan gitu loh, ngerti gak? Erik ten Hag itu adalah atasan si Sancho. Nah, ketika gaji bawahan itu lebih besar daripada gaji atasan, ya bawahan akan semena-mena. Itu makanya ketika Erik ten Hag baru-baru datang, rencananya dia akan menurunkan beberapa gaji pemain yang over salary lagi itu. Pemain yang dibayar itu berlebihan gitu. Artinya dia akan membatasi kurang lebih 250 pounds per pekan gitu. Tapi itu sulit untuk dilakukan karena mereka masih memiliki kontrak kayak gitu. Ada juga kontraknya panjang ya. Gak mungkin dong di pemain juga akan mau gajinya dikurangin kayak gitu. Nah, itulah yang salah satu menyebabkan gitu. Karena kita aja deh gitu. Kita aja berteman ya, teman yang jahat ya. Kita berteman, misalnya gajiku lebih besar dari gaji kawanku lah misalnya, ya pasti aku merasa aku lebih tinggi gitu loh. Karena apa? Aku memiliki uang lebih banyak daripada dia secara gaji gitu. Nah, gitu juga di sepak bola gitu. Mereka itu latihan, capek dan lain sebagainya, emosi terkuras, psikologi terkuras. Ketika mereka dimarahin ya, mereka menganggap gajiku lebih besar daripada kau. Jadi nggak usah macam-macam. Ya gitulah kurang lebih pemain. Karena mereka kan pemain ini kan rata-rata adalah orang yang, ya kasar, maaf cakap, pemain bola itu kan kebanyakan adalah orang-orang yang secara financial education, pendidikan keuangan mereka kan tidak baik gitu loh. Makanya nggak heran banyak pemain yang di usia muda kaya raya ketika tua ya mereka jatuh miskin. Contoh siapa? Contoh ya Ronaldinho itu beruntung dia masih memiliki sponsor. Kalau enggak ya udah jadi gelandangan itu di Brazil sana gitu, ngerti nggak? Jadi itulah yang salah satu menjadi penyebab kenapa pemain itu banyak ngelawan sama pelatih. Jadi kalau menurutku sih gaji pemain itu jangan lebih besar dari gaji pelatih gitu. Kalaupun ya lebih besar ya jangan lebih dari 10.000 pounds gitu. Karena itu akan menjadi efek psikologis tersendiri gitu loh. Karena kebanyakan pemain bola itu kan tidak, ya kasarnya tidak berpendidikan, tidak memiliki pendidikan keuangan yang baik kayak gitu loh.
Jadi ya mereka merasa menjadi, ya gini deh, ada pemain usia 19 tahun sudah digaji 100.000 pound per pekan. Ya mau gimana dia tiba-tiba menjadi orang kaya gitu, orang kaya baru. Ya pasti dia semena-mena. Dia masih remaja, dia masih muda, kemudian dia dikasih uang banyak. Ya pasti dia harta udah dapat, tahta mungkin sudah dapat, wanita mungkin apalagi. Jadi mereka semua orang yang dianggap mereka remeh kayak gitu. Makanya kalau aku bilang gaji pemain bola itu seharusnya dikurangin dan juga tidak boleh lebih besar daripada pelatih kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor media sosial kayak gitu. Nah, faktor ini yang menurutku sangat-sangat mengganggu bagi perjalanan karir pemain gitu. Gini, bermain media sosial nggak ada salahnya bagi para pemain atau siapapun orang di seluruh dunia ini gitu. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika Anda adalah atlet profesional, kemudian Anda lebih berfokus ke media sosial daripada latihan Anda. Contoh pemain itu siapa? Lingard. Contoh lagi siapa? Pogba. Contohnya siapa lagi? Mungkin Sancho gitu loh. Ngerti nggak? Jadi mereka lebih fokus joget sana sini, mereka lebih fokus di media sosialnya. Ya nggak salah untuk meningkatkan engagement mereka. Toh ya kalau mereka pensiun, tidak ada yang bisa menjamin hidup mereka selain mereka sendiri. Cuman kan kalau misalnya tenaga yang disediakan untuk membuat media sosial itu dialihkan tenaga itu kepada untuk berlatih passing, berlatih finishing, berlatih fisik, itu kan lebih bermanfaat karena dia profesional, dia digaji oleh klub gitu. Jadi kenapa dia harus cari tambahan lain di luar? Toh ya gaji mereka juga sudah tinggi gitu. Maksudnya selama sebulan mereka bisa dapatkan mungkin miliaran, bahkan puluhan belasan miliar mereka bisa dapat gitu. Kenapa harus cari penghasilan lain melalui media sosial gitu? Ngerti nggak? Kenapa itu tidak dimanfaatkan aja kayak gitu loh? Kita lihat Messi, Ronaldo emangnya senarsis apa? Enggak, mereka enggak narsis gitu loh. Mereka enggak sesering itu posting di Instagram ketika dia masih muda. Makanya apa? Makanya mereka berhasil meraih top, ya mungkin sepanjang sejarah. Cuman mereka lah pemain yang bisa konsisten lebih dari 10 tahun kayak gitu. Karena apa? Mereka fokus pada apa yang dia kerjakan, mereka fokus kepada bahwasanya mereka atlet profesional, mereka fokus untuk bermain bola, bukan sebagai entertainer, bukan sebagai selebgram, seleb TikTok atau sebagai YouTuber gitu, ngerti nggak? Jadi ya contoh pemain lain yang tidak pernah meraih top performa dia gitu adalah Neymar gitu. Neymar itu secara bakat luar biasa bersanding dengan Ronaldo, Messi. Cuman dia lebih sering joget sana sini, lebih sering keluar malam, lebih sering lebih sering main perempuan kasarnya gitu loh. Ngerti nggak? Jadi dia tidak pernah meraih top performa dia gitu dimanapun dia berada, di Barcelona, Brazil, PSG, mungkin nanti di Al Ahly atau Al Hilal sih dia sekarang di Arab gitu. Karena apa? Ya dia lebih fokus kepada hal di luar sepak bola daripada sepak bolanya sendiri kayak gitu. Pemain sekarang yang akan jadi sia-sia siapa ya? Mungkin Vinicius gitu yang selalu pergi keluar malam, atau Antony ya. Aku selalu bilang pemain Brazil itu top, cuman mereka tidak memiliki pengawas yang cukup untuk dirinya. Banyak udah dari dulu, Ronaldinho, Neymar, Antony, Vinicius, mungkin sekarang Rodrigo mungkin. Karena apa? Mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, kemudian mereka punya uang banyak, ya mereka hambur-hamburkan apa yang mereka inginkan ketika mereka masih miskin, ya mereka beli sekarang karena mereka tiba-tiba menjadi orang kaya kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke faktor media sosial kayak gitu. Kayak Pogba kurang narsis apa di YouTube, di Instagram joget sana sini, tapi apa? Yang nggak ada lebih banyak cederanya karena lebih sering begadang, lebih sering joget sana sini. Coba hal yang dibuat dia untuk begadang, untuk party segala macam itu dialihkan kepada fisioterapi lah, dialihkan kepada latihan fisik lah, pasti akan meraih top performa dia. Maka dari itu ya karena mereka merasa lebih terkenal karena mereka merasa lebih dikenal oleh masyarakat dari pelatih, ya mereka merasa mereka lebih besar dari klub, mereka merasa lebih besar daripada pelatih. Makanya mereka berani disrespect ataupun berani melawan lah sama pelatih gitu. Padahal ya dia nggak tahu bahwasanya pelatih itu berjasa besar terhadap karir dia gitu loh. Karena ya pemain seberbakat apapun, misalnya Messi, Ronaldo, kalau nggak di tangan
Pep dan juga Sir Alex nggak akan jadi pemain besar gitu. Messi kalau misalnya tidak di tangan Pep mungkin dia nggak lebih besar mungkin dari Mudryk mungkin gitu, ngerti nggak, secara permainan, karena peran Pep itu sangat besar terhadap karir Messi. Begitu juga Ronaldo itu kalau bukan Sir Alex pelatihnya nggak akan sebesar sekarang nggak gitu. Di bawah Mourinho aja deh nggak akan sebesar sekarang gitu. Karena apa? Si Pep dan juga si Sir Alex itu mengerti bagaimana cara memanage pemain muda yang sedang berapi-api gitu, tidak dengan dimanjakan, tidak dengan disayang-sayang, tapi terus dipush, terus dikasih semangat. Jadi mereka berhasil. Nah itu yang aku tidak melihat dari pemain-pemain sekarang karena mereka cukup manja gitu loh. Artinya mereka makanya aku bilang mereka berani melawan pelatih karena merekanya sudah menganggap dirinya lebih besar daripada pelatih kayak gitu. Nah, seharusnya kan kalian itu digaji sama klub, oke? Karir kalian itu diarahkan sama pelatih. Bagaimana cara masuk ke dalam, mutar badan, kontrol bola, itu kan peran pelatih sangat besar. Bahkan ketika di SSB, kenapa pada saat di SSB kalian patuh, pada saat sudah besar kalian tidak patuh aja udah mungkin dongkol dalam hati aja gitu. Aku juga pernah sebagai pemain di SSB, cuman levelnya itu dongkol, cuman dilakuin aja karena apapun yang diperintahkan oleh pelatih itu yang terbaik untukmu, udah gitu. Dan juga yang lebih tahu kau bermain bagus, kau itu berlatih dengan bagus, itu pelatih bukan dirimu. Setiap orang boleh menilai dirinya bagus, cuman kan ujung-ujungnya yang menilai itu adalah orang lain. Karena kalau kau sendiri yang menilai itu nggak akan objektif, jatuhnya subjektif. Karena kau selalu patokan kita sebagai patokan orang ketika sudah melakukan segalanya adalah ketika dia sudah capek. Ketika sudah capek berarti dia sudah melakukan segalanya. Oh enggak, bagi pelatih, bagi orang lain enggak. Ketika kau udah capek belum tentu kau melakukan segalanya gitu loh. Kau udah capek mungkin karena kau berlatihnya terlalu keras tapi tidak efektif dan juga tidak efisien gitu, ngerti nggak? Jadi bagi para pemain menurutku sih harus lebih cerdas lagi lah terhadap media sosial dan juga terhadap popularitas mereka, karena udah banyak contohnya seperti yang kusebutkan tadi kayak gitu. Jadi itulah akar masalah kenapa banyak pemain itu melawan ataupun disrespect kepada pelatihnya kayak gitu loh. Jadi bagi kalian yang sepakat boleh di komen, di subscribe. Bagi kalian yang nggak sepakat nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.